Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngembangin website menggunakan code igniter, di mana fungsionalitas utama dari website ini adalah menampilkan data. Jadi nantinya itu ada sistem admin. Di admin ini data-data itu diatur. Jadi untuk datanya ini kita sebut aja data produk, walaupun datanya ini ya berupa data lokasi, data lokasi wisata katakanlah seperti itu. Di sini untuk defaultnya itu saya kasih nama Sonar aja ya. Nanti nama website itu bisa diatur di admin. Oke, di sini kita bisa lihat untuk referensi itu kita gunain Indonesia Virtual Tour. Jadi kita bikin kurang lebih mengikuti tip, tema atau ya tampilan dari website tersebut. Jadi untuk halaman section hero itu kita bikin seperti ini. Jadi kita tampilin beberapa data ya. Eh, beberapa data untuk kita bikin seperti ini. Jadi kita bikin grid gini, dan kalau di Hooper itu nanti akan ada beberapa seperti ada nama lalu ada deskripsi singkat ya. Dan di bagian sini kita klik, dia akan secara otomatis ngebuka location detail, dimana di location detail itu nanti kita tampilin video yang include terhadap data itu, lalu begitu juga dengan QR code yang udah di setting di data tersebut. Selain video dan QR code juga ada title atau nama dari lokasi, kemudian ya tanggal di upload atau dibikinnya ini, lalu ada lokasi di sini, nanti ada detail lokasi tergantung dengan data yang diinput sama si admin, kemudian ada deskripsi ya, deskripsinya itu ini. Untuk deskripsi ini saya ambil dari Google ya, jadi untuk formatnya itu dia mengikuti format copy, tapi nantinya itu formatnya bisa diatur juga karena kita menggunakan editor HTML ya, jadi nanti bisa menyesuaikan, lebih gampang menyesuaikan. Maksudnya itu kalau seandainya kita pengen editornya itu seperti editor Word gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ngeboldin suatu tulisan itu bisa, terus tambahin link itu bisa. Jadi dia lebih fleksibel. Oke, seperti itu. Kemudian itu kalau kita lihat di sini kan ada section hero. Nah, di sini itu ada section untuk menampilkan data. Jadi kita lihat di sini untuk defaultnya itu dia hanya menampilkan data ya, untuk 4 data ya untuk awalan. Terus dia akan mengecek apakah data di database itu masih ada ya. Jadi kalau masih ada kita masih bisa melakukan load lagi ya, load data. Tapi kalau datanya memang udah maksimal, udah tampil semua, itu kita nggak bisa lagi menampilkan data. Jadi button load more-nya itu udah hilang. Untuk di sini kita bisa lihat ya ada beberapa data, tapi formatnya itu kita tampilin berbeda ya. Jadi kalau kita klik itu outputnya juga sama, jadi sama seperti di hero ini. Kalau kita klik di sini kita juga nampilin ya nampilin data video, nampilin detail dan juga QR code. Oke. Oke, next itu di bagian bawah sini ada GIS-nya ya. Jadi kita tampilin web GIS-nya. Untuk datanya ini nanti bisa diatur di admin. Jadi kita bisa lihat di sini udah ada beberapa data poin yang tampil di sini. Kita bisa lihat juga ini kita udah bikin seperti yang ada di Indonesia Virtual Tour, dimana kalau uh, zoomnya itu kita kecilin, nanti dia bakal mengelompokkan atau mengklasterkan si poin-poin ini. Oke. Jadi kita di sini ini udah ke cluster ya, karena memang radiusnya kecil. Jadi dua poin ini bisa diklaster dengan cepat gitu. Oke, gini. Oke. Jadi dia ada radius ya, jadi dia bisa ngecluster gitu. Jadi nanti seiring dengan bertambahnya data, beragamnya data itu nanti dia akan secara otomatis gampang ngeclusternya. Jadi kalau datanya ini radiusnya cukup jauh, jadi otomatis ya clusteringnya itu seperti ini. Selain clustering, kita juga kalau kita klik di bagian marker, klik di bagian marker seperti ini. Nah, itu dia nampilin data pop-up gini. Di sini ada foto dan juga ada ini nama lokasi, kemudian ada alamatnya, detail alamat. Lalu di sini ada button untuk ngebuka lokasi, dan kalau kita klik itu nanti kita bikin dia itu mengarah ke ini ya, mengarah ke Gmap, dan secara otomatis nge-generate ini ya rute. Jadi kita bisa di sini dia secara otomatis nge-generate rute,
berdasarkan lokasi device. Jadi berdasarkan lokasi device dia akan secara otomatis nge-generate rute terdekat seperti itu. Jadi untuk informasinya lebih jelas di sini karena memang sesuai dengan kesepakatan kita gunakan Gmap ya, Gmap, metode Gmap dalam mengenerate lokasinya atau rute ya, seperti itu. Oke, cool. Jadi ini udah cukup oke ya. Seperti itu. Next itu untuk gist-nya. Oke, ya kita coba untuk apa ya? Oke, di sini ada fitur search juga ya. Jadi untuk fitur search itu kita coba search nama. Jadi misal kita coba search apa ya? Kalau datanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu berguna juga ya untuk search. Tapi di sini kita udah bisa bikin search. Kita bisa lihat kita search kata Lombok dan hanya satu data Lombok yang kita punya di sini. Kita lihat di sini datanya udah valid. Oke, itu untuk search. Kemudian di sini ada hamburger menu. Jadi kita bisa lihat ada beberapa menu yang bisa kita explore. Oke, itu untuk dari sisi fungsionalitas utama dari web client. Next itu kita bakal coba ke admin. Jadi kita bisa masuk ke admin seperti ini. Jadi untuk masuk ke admin itu kita tambahin /admin ya di sini. Admin. Oke. Dan di sini kita diminta untuk login. Di sini saya udah bikin root account. Jadi untuk username-nya itu root dan passwordnya juga root. Oke, kita udah masuk di dashboard admin. Tuh di dashboard admin ini kita bisa lihat ada berapa total admin dan juga ada berapa total products. Nah, kita kasih nama data lokasi itu tadi dengan produk ya, agar ya kita tahu item ini ya berupa produk dari web kita, seperti itu maksudnya, seperti itu. Di sidebar itu kita bisa ada menu admin. Di sini kita bisa menambah admin baru, kita bisa mengubah username dan password dari suatu account admin. Oke, seperti itu. Kita bisa menghapus data admin juga. Next itu di bagian products. Nah, di bagian products ini dimana kita bisa mengatur data-data lokasi yang akan kita tampilin di website. Oke, gini. Jadi ya ini website kliennya ya, gini. Oke. Nah, di sini letak dimana kita memanage data lokasinya. Nah, kalau kita pengen nambahin data lokasi baru, kita bisa isi namanya, lalu isi deskripsi, kemudian lokasi, kita isi gambar, QR, video, lokasi, dan juga kita bisa menentukan titik di mana lokasi tersebut ada ya. Jadi kita coba tambahin data baru. Oke. Oke, kita coba cari dulu untuk wisata. Kita coba demoin gimana caranya kalau kita pengen nambahin data baru. Oke, kita coba ambil salah satu data di sini. Ini kita ambil image-nya, kita ambil deskripsi. Oke, kita kembali sini terus kita paste untuk deskripsi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan deskripsinya itu hasil dari saya nge-copy. Nah, di sini kita bisa atur beberapa hal. Mungkin kita atur ininya ya, kita atur layouting mungkin gini. Jadi kita ini bisa ini. Oke, nah kita atur layouting agar lebih enak dilihat, ataupun kita kasih bold tulisan ini kita kasih bold. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan pengeditan di sini. Ini kita kasih nama. Oke, untuk lokasinya itu kita kasih aja ini. Oke. Nah, ini ada data wilayahnya. Nah, kita ambil aja ini data wilayah. Oke, gini. Coba ambil data wilayah atas apa ya? Oke, ini tambah wilayah copy dan kita paste di lokasi. Kemudian untuk image itu kita apa tadi? Oh ya, JPG. Kita ambil data image, lokasinya di sini saya udah bikin.
Oh, mana jadi kita setnya di mana? Desktop. Wah, ini belum kita set tadi ya. Jadi kita set dulu dan kita coba ambil di desktop folder dimana kita simpan dan kita ambil. Kemudian di QR image, jadi kan setiap lokasi itu ada image dan videonya masing-masing, ada gambar, video masing-masing. Nah, itu disesuaikan aja nantinya. Di sini saya ambil data itu, kemudian ada video, jadi saya coba cari video di sini. Mana ya? Oke, ini di Ocam. Ini. Nah, kita coba ambil. Kemudian untuk location itu kita bikin aja strip gini ya. Kemudian untuk longitude dan latitude itu kita klik aja di sini. Jadi pertama kita tentuin dulu posisinya, di mana posisi dari lokasi yang kita tambahin ini. Oke, Pura ya, lokasinya ada di mana tadi? Di Desa Basaki. Oke, kita coba cari di sini. Rendang ya, Kecamatan Rendang. Oke, mana tuh? Mana Rendang? Mana ya Rendang ya? Oke. Kita coba klik aja di sini. Jadi pastiin aja sesuai ya untuk posisinya itu. Dipastiin posisinya sesuai dengan lokasi, dengan titik yang benar. Nah, nanti kalau udah kita klik di sini, nanti udah muncul datanya di sini. Nah, kita udah bisa lanjut simpan. Gini. Oke, nah di sini datanya udah berhasil kita tambahin, dan kalau kita lihat di sini ini udah ada data Pura Agung. Dan kalau kita coba cek di website klien, itu nantinya di sini udah ada data terbaru, yaitu Pura Agung. Di sini pun udah muncul datanya di sini. Dan gambarnya udah sesuai, kemudian ada QR code dan video. Jadi nanti untuk QR code itu disesuaikan aja. QR code dan juga video itu disesuaikan. Nah, di sini kita bisa di sini ini tanggal kita nge-upload dan juga ada lokasi sesuai dengan data yang kita masukin, dan juga di sini ada Pura Agung, lalu ada penjelasan dari lokasi itu. Oke, itu gimana caranya kita nambahin data ya, itu kemudian next itu di bagian settings. Nah, di sini kita bisa mengubah data settings. Pertama itu web title. Jadi kalau katakanlah kita pengen apa ya? Oke, coba ganti apa ya? Ini ya. Kita ambil good place, lalu untuk copy ID-nya itu nanti untuk copyright ini ya. Jadi seperti itu, dan kita good place, lalu kita coba save. Nah, nanti di sini akan berubah untuk nama web. Jadi di sini ada good place. Oke, kita lihat di sini juga. Nah, di sini udah berubah ke good place. Jadi nanti untuk nama webnya bisa disesuaikan. Kemudian di bagian ini pun juga ada good place untuk copyright. Oke, selain itu di sini kan juga ada slot untuk Twitter, untuk Facebook, untuk YouTube, dan juga LinkedIn ya. Jadi kita coba isi aja nanti dengan link Twitternya. Oke, katakanlah kita coba gini. Jadi kalau pengen ngosongin sekaligus nonaktifin itemnya, itu dikasih strip aja gini. Kalau diisi value itu secara otomatis nanti dia bakal tampil ya ikonnya. Ini kita coba masukin value dan kita simpan, lalu kita cek di web client, dan ya di sini udah muncul ya, ada beberapa icon seperti Twitter, Facebook, YouTube, dan juga LinkedIn ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk demo. Jadi untuk fitur-fitur webnya itu kita ada admin, dimana di admin itu kita bisa memanage data lokasi. Kemudian kita punya website klien, dimana di sini kita nampilin data-data yang udah ada, data-data lokasi atau produk yang udah kita tambahin di admin. Untuk web client itu kita ada fitur filtering, kemudian ada fitur pagination ini, lalu ada fitur web GIS.
Oke, gini WebGIS. WebGIS dan ya seperti itu. Dan juga di sini kita nampilin data ya, jadi ada detail sesuai dengan request, di mana ada slot untuk meletakkan video dan juga di mana ada slot untuk meletakkan QR code. Jadi untuk layoutnya saya bikin seperti ini karena memang nggak ada request tentu ya, jadi bingung juga gimana saya bisa letakin datanya, tapi saya pikir ini udah oke ya. Jadi di sini untuk layout video, nah di sini untuk layout QR code. Kemudian di bagian sini itu kita nampilin detail datanya. Oke, mungkin segitu aja untuk demo pengerjaan websitenya. Mudah-mudahan sesuai request dan juga bisa dimengerti. Terima kasih.